Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang pengertian ekonomi, 10 prinsip dasar ekonomi, dan juga peran ekonom dalam cycle ekonomi. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Ariel Sinaga, terus ada teman saya Ferdia Saputra, ada Josafat Fernando, dan ada Muhammad Fasya. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu 10 prinsip dasar ekonomi. Dimulai dari pengertian ekonomi dulu. Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti seseorang yang mengelola rumah tangga. Dan dalam pengertiannya sendiri, ekonomi adalah studi yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber dayanya yang langka. Nah, kelangkaan tersebut itu timbul karena sumber daya memiliki persediaan yang terbatas dan manusia memiliki kebutuhan akan sumber daya tersebut yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu nggak akan pernah terpenuhi, sedangkan sumber dayanya terbatas. 10 prinsip dasar ekonomi. Bagian 1, bagaimana orang membuat keputusan. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, C, orang merespon secara insentif. Bagian 2, bagaimana masyarakat berinteraksi. Ada perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Bagian 3, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Yang pertama yaitu standar hidup satu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Maksudnya ketika suatu negara dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, maka standar hidup masyarakatnya akan meningkat, dan sebaliknya. Dengan begitu, laju pertumbuhan produktivitas negara menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata. Yang B, harga-harga meningkat ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Beredarnya jumlah uang yang terlalu banyak dapat menyebabkan inflasi yang berakibat naiknya harga-harga barang maupun jasa. Motivasi seseorang untuk menabung di bank dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan menormalkan harga-harga barang. C. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Peningkatnya jumlah uang dalam perekonomian dapat merangsang tingkat keseluruhan pengeluaran, demikian juga dengan permintaan barang dan jasa. Permintaan yang tinggi inilah yang menyebabkan perusahaan menaikkan harga barang, tetapi dengan begitu mereka juga mempekerjakan lebih banyak pekerja agar menghasilkan jumlah barang dan jasa yang lebih besar. Baik, selanjutnya adalah 10 prinsip dasar ekonomi dilihat dari aspek politik dan aspek ekonomi itu sendiri. Dari aspek ekonomi, tanpa disadari keputusan-keputusan yang kita buat, jadi yang oleh tiap individu buat dalam setiap harinya, pastinya memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkannya, yang dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip pada ekonomi poin 1 sampai 5. Di sini artinya tindakan yang dipilih itu nantinya akan mempengaruhi perekonomian, entah naik ataupun turun. Lalu yang kedua ada aspek politik, di mana aktor politik sendiri dipegang oleh pemerintahan. Poin 7 dan 9 sudah jelas bahwa mereka menjelaskan bahwa yang memegang kewenangan dalam hal tersebut adalah pemerintah dan bukan seluruh individu. Jika tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak tepat, maka akan berakibat pada stabilitas ekonomi negara. Yang selanjutnya ada manfaat 10 prinsip dasar ekonomi dalam ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatnya penghasilan yang akan didapatkan sebuah negara. Hal ini terjadi karena dengan prinsip yang diterapkan membuat faktor-faktor produksi menjadi lebih maksimal dan juga lebih optimal daripada tanpa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada meminimalkan risiko kerugian, di mana perdagangan selalu ada untung dan rugi. Tetapi dengan adanya acuan dan prinsip dasar ekonomi, membuat risiko kegagalan dan kerugian dapat diminimalkan. Jauh lebih baik daripada tanpa menerapkan prinsip ekonomi sama sekali. Lalu yang ketiga ada dapat menjalin hubungan ekonomi antar negara dengan lebih aman. Di mana dengan menerapkan prinsip ekonomi, maka proses kegiatan kerjasama ekonomi antar negara semakin baik, karena gesekan antar negara dapat diminimalkan, karena prinsip ekonomi yang dipegang menjadi acuan dalam bertindak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun direndahkan, melainkan dapat mengambil keuntungan dari adanya kerjasama yang lebih baik. Ekonom atau ahli ekonomi
adalah ilmuwan yang mempelajari studi-studi yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan secara umum, ekonom adalah seseorang yang mengkoleksi dan menganalisis data, riset, tren, dan mengevaluasi isu ekonomik untuk sumber daya, barang, dan jasa. Dalam studi ekonomi, para ekonom melakukan observasi, merumuskan teori, dan melakukan observasi lagi. Para ekonom juga dibagi menjadi dua sesuai studi ekonomi yang mereka pelajari, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Perbedaannya adalah, apa itu mikroekonomi dan makroekonomi? Mikroekonomi adalah studi yang mempelajari interaksi dan pengambilan keputusan perusahaan dan rumah tangga di pasar. Sedangkan makroekonomi mempelajari studi yang berkaitan dengan fenomena ekonomi yang besar seperti inflasi dan pengangguran. Lalu, fungsi ekonom itu tidak hanya melaksanakan studi, namun beberapa bekerja sebagai penasihat kebijakan, di mana para ekonom sering diminta untuk memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa ekonomi. Dari sini, analisis ekonomi dibagi menjadi dua pernyataan, yaitu positive statement dan normative statement. Positive statement bersifat deskriptif dan mencoba untuk membuat klaim untuk mendeskripsikan dunia sebagaimana adanya. Sedangkan normative statement bersifat menentukan dan mencoba untuk menentukan bagaimana dunia seharusnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa para ekonom memiliki peran sebagai berikut. 1. Mempelajari studi-studi ekonomi sebagai ilmuwan ekonomi. 2. Menjadi penasihat dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi sebagai suatu kebijakan. 3. Lakukan analisis terhadap kondisi atau situasi ekonomi yang terjadi di masa sekarang. 4. Membuat suatu strategi ekonomi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 5. Melakukan riset dan menciptakan suatu tren yang dapat meningkatkan ekonomi. Prinsip ekonomi ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Misalnya ketika harus memilih dua hal yang kita lakukan. Misalnya saja memilih makanan. Kita memilih makan mie instan atau nasi. Yang kedua, prinsip ekonomi ini akan selalu dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, walaupun masyarakat tersebut tidak memahami dari prinsip ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang memaparkan tentang 10 prinsip dasar ekonomi dan juga peran ekonom. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan dan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa kembali.